Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kita ketemu lagi. Kita sekarang akan bahas tentang algoritma ASTAR. Minggu lalu kita sudah bahas tentang greedy best versus. Algoritma ASTAR atau dibaca ASTAR ya, asterik, merupakan gabungan antara algoritma pencarian uniform cost dan greedy best versus ya. Algoritma uniform cost digunakan untuk mencari biaya yang paling rendah yang dimulai dari titik awal hingga akhir. Ya, ini uniform cost. Jadi ASTAR ini gabungan uniform cost dan greedy. Sedangkan algoritma greedy best first digunakan untuk memberikan estimasi biaya dari titik awal hingga akhir dengan menggunakan fungsi heuristik. Ya, sudah kita bahas minggu lalu. Heuristiknya kita dengan menggunakan jalur garis lurus, ya, dibahas di materi sebelumnya. Oke, sekarang coba kita bahas tentang uniform cost. UCS atau Uniform Cost Search adalah sebuah algoritma pencarian yang merupakan variasi dari algoritma pencarian Dijkstra. Oke, kita lihat dulu algoritma Dijkstra ini seperti apa. Ini adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek atau shortest path problem untuk sebuah graf berarah atau directed graph. Ya, contohnya kita punya graf seperti ini. Ya, nanti untuk graf ini Anda mungkin dapat di mata kuliah matematika diskrit. Coba kita bahas sedikit. Oke, ini saya perbesar. Nah, Anda lihat di sini, ini ada node-node, ada V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7. Tiap node ini ada biaya, ya. Tiap node ini ada biaya 5, V1 ke V2, V1 ke V3, 7, dan seterusnya. Nah, untuk menuju dari satu titik ke satu titik, nah tentunya kalau V1 bisa langsung ke V3. Kalau V1 ke V6, dia harus melewati apa? Melewati V4 atau melewati dan baru ke V6. Atau dia melewati V3 baru ke V6. Ya, sesuai arah panahnya nih, ya. Jadi tidak bisa dari V3 menuju V1, ya, tidak ada jalan. V3 V1 gimana? Kalau ke V4, ya dia tidak bisa ke sana. Kalau ini dari V3 ya larinya tetap ke V6. Oke, nah sekarang dengan Dijkstra coba kita buat table seperti ini. Kita mencari jalur terpendek, ya, jalur terpendek dari V1 ke V7, ya, dari V1 ke V7. Oke, kita buat yang iterasi pertama. Ini kondisi awal, ya, yang semua belum tervisit. Nah, berarti ini kosong. Ya, berarti ini di sini ada menuju V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7. Sekarang kita mulai visit dari V1. Dari V1 menuju ke masing-masing ini. Ya, tentunya kalau V1 ke V1 lagi ini kosong. V1 ke V2. Nah, V1 ke V2 di sini angkanya 5. Ya, kita lihat. V1 ke V2 angkanya 5, ya. Oke. Kemudian V1 ke V3 angkanya 7. Ya. V1 ke V4. Ya. V1 ke V4 12. V1 ke V5 taiga. Nah, ini kenapa taiga ya? Karena dia berada di sini. Artinya kemungkinannya dia banyak menuju ke sini. Makanya kita katakan di sini taiga. Lebih dari satu kemungkinan untuk bisa menuju ke V5. Begitu V6 dan V7. Oke, nah V1 sudah visit. Sekarang kita tambahkan V2. Ya, karena sekarang berada di V2. Dari V2 menuju masing-masing ini. Nah, sekarang kita lihat dari V2 menuju ke V1 V2 menuju ke V3. Nah, V1 V2 ya menuju ke V3 berarti apa? 5 tambah 1. Maka berarti nilainya adalah 6 ya. Maka nilainya ini 6. Kemudian ke V4. Nah, supaya terlewat V1 V2 menuju V4. Ya. Nah, V4 kan di sini ya. Kita lihat di sini 12 ya.
Ya, karena untuk menuju sini cuma dari V1. Ya, tidak ada dari V2, jadi dari V1. Artinya dari himpunan V1 V2 dia masih bisa ke V4, tapi cuma melalui V1 ke V4 12. Kemudian ke V5. V5 di sini ya. Berarti 5 tambah 6 berarti 11. Ya, ke 11 ya. Kemudian ke V6 V7. Nah, karena dia banyak jalan, maka tidak ada langsung dari dua ini, maka tahingga. Nah, sekarang V3, V1, V2, V3. Berarti berkunjung ke 3 ini, sekarang kalau berkunjung ke V4. Berarti V1, V2, V3, V4. 5 tambah 1 tambah 1, berarti yaitu jumlahnya 7. Nah, berarti sini 7. Sekarang ke menuju V5. V5 ini ya, tapi harus melatih V1, V2, berarti V1, V2, V3, V5. Berarti 5 tambah 1 tambah 5, 11. Ya. Bisa nggak melewati ini? Nah, sebenarnya bisa ya, melewati ini. Ya, ini juga 11 ya. 11. Kemudian menuju V6, V7. Nah, karena V6, V7 ada di sini. Oh iya, menuju V6, V7 berarti ini 16 ya, 16 berarti kombinannya V1, V2, V3, V6. Berarti 5 tambah 1, 6 tambah 10, 16 ya. Kemudian menuju V7. Nah, V7 tidak ada ya, harus melewati dua node ini, maka tahingga. Sekarang V1, V2, V3, V4. Nah, berarti menuju yang V5. V5 yang ini ya. V1, V2, V3, V4. Berarti menuju V5 ini jalurnya bisa 5, 6, 11 ya. Kalau dengan ini V1, V2, V3, 5, 1, 5. Berarti 11 ya. Atau di sini ke V4 ya. Berarti kemungkinannya dari V4 kalau ini semua ke sini ya. Oke, kita lihat di sini. Sini 11 ya, sini 11 ke V5. Ya, artinya jalurnya ini dia ke V5. Ya. Jadi di Dijkstra ini dia mengambil status pad dari kemungkinan himpunan yang dia udah visited. Ya. Jadi ini 11, lewat sini juga 11 gitu ya. Lewat ini 7 tambah 5, nah ini kan juga bisa ya. Tapi ini lebih besar. Nah, diambil yang 11. Diambil jadi kemungkinan-kemungkinan yang sudah dikunjungi, mana yang terkecil diambil. Kemudian di sini menuju V6, 16. Ya, V1, V2, V3, V4 menuju V6. V6 ini ya, berarti V1, V2, V3, V6 berarti 5 tambah 1, ini 16. V1 ke V4 ini juga bisa 12 sampai 13. Berapa ini? 25 ya. 25 ini 16, maka yang diambil yang 16. Maka di sini 16. Nah itu ya. Jadi di strapet ini di sini dari menuju titik ini kita ambil yang paling minimum. Ya, paling minimum. Nah, sehingga kalau sekarang sampai ke V7, nah ini kan ini V6, sekarang sampai ke V7. Nah, berarti kan ini ada dua kemungkinan ya, V7 bisa yang ini 18, bisa yang ini 16. Ya, artinya V1, V2, V3, V4, V5, V6 menuju V7. Nah, karena ini yang lebih kecil, maka diambil 16. Maka jarak terpendek V1 ke V7 ada 16, jangan jarak jalurnya adalah V1, V2, V3, V5, V6, dan V7. Nah, ini yang disebut namanya algoritma Dijkstra. Nah, UCS, Uniform Cost Search, dia melakukan variasi dari sini,
tapi dia tidak menguji dari satu titik diuji semua titiknya. Tapi dia melihat di titik satu ini, dia pilih yang mana nih untuk bergerak. Ya, coba kita lihat. Jadi UCS atau Uniform Cost Search, ya. Jadi algoritma Dijkstra sekilas serupa dengan algoritma Generate and Test. Perbedaannya adalah ada arah jalurnya. Ya. Di Generate and Test kita tidak ada arah jalurnya. Uniform Cost Search tidak seperti Dijkstra yang menggunakan seluruh jalur. Uniform Cost Search memilih jalur yang sesuai di mana saat ini berada. Bila menggunakan graf yang sama, ya, kalau sama, maka dalam UCS jika saat ini berada di V2 maka memilih jalur V3 dan V5. Dari sini kira-kira mau mana nih? Mau ambil V3, ambil V5, gitu ya. Sesuai arah panah keluar. Nah ini ya disebut namanya Uniform Cost Search. Jadi dikatakan bentuk variasi dari Dijkstra, ya. Tapi tidak sama dengan Dijkstra. Oke. Nah, kita sudah bahas ya UCS. Nah, sekarang kita lihat ke algoritma Asterix itu sendiri. Algoritma Asterix seperti dijelaskan bahwa algoritma merupakan algoritma best versus yang menggabungkan uniform cost search dan greedy best versus. Maka kita buat dalam notasi matematik dituliskan sebagai berikut. Fn sama dengan Gn plus Hn. Di mana Gn adalah biaya dengan teknik UCS dari simbol N ke goal. Ya, jadi kalau kita kemarin sudah bahas greedy, ini Fn langsung sama dengan Hn, heuristiknya. Nah, sekarang biaya dengan teknik UCS dengan biaya dengan heuristik dari simbol N ke goal. Jadi ada heuristiknya digabungkan dengan teknik UCS. Nah, sehingga dapatlah perkiraan total biaya jalur yang mulai simbol N ke goal. Ya, nah sekarang kita coba untuk kasus yang sama seperti yang pembahasan minggu sebelumnya, tapi kita menggunakan di sini menggunakan Astar. Oke, ya, jadi ini sama ya. Oke, sekarang sama, ada buat straight line distance. Nanti kita bahas ya bagaimana cara untuk mendapatkan angka-angka ini. Oke, sekarang asumsikan kita sudah dapat ya data-datanya. Ya, straight line distance ke Bukares dari Arad. Jadi dapat ya straight line berarti garis lurus. Ya, ditarik garis lurus dari sini ke sini. Tarik garis lurus, tarik garis lurus, tarik garis lurus, dan tarik garis lurus. Kemudian dari setiap titik ini ada kos biayanya ya. Ini 140, ini 75, ini 116 gitu ya. Ya, jadi di sini nah, heuristiknya itu yang ini. Ini heuristiknya. Kemudian nah, angka-angka ini adalah sebagai nanti kos ya, 75 ya. Dari Arad ke Zerin, nah, angka-angka ini adalah sebagai yang tadi dikatakan teknik UCS ya, dari simbol N ke goal. Ya, jadi di sini ada biayanya dengan pendekatan UCS. Uniform Cost Search. Jadi pemilihan jalur dengan UCS dari node N ke kota, sedangkan HN ada pemilihan jalur dengan heuristik dari node N ke goal, Bukares. Ini kota juga sama ke Bukares. Ke kota, jadi ke kota N. Jadi kalau ini, kalau UCS tidak langsung menuju ke titiknya ya, ya tapi titik-titik berikutnya yang dipilih. Oke, nah berarti ada dua hal yang nanti akan kita lihat nilainya dalam pemilihan satu jalur. Oke, nah di sini dengan Astar kita mulai dari Arad. Dari Arad itu bisa menuju Sibiu, Timisoara, dan Zerin. Ya. Dari Arad menuju Zerin, Sibiu, dan Timisoara. Ada 75, 140, 116. Nah, kalau kita milih Zerin, misalnya, milih Zerin, berarti biaya UCS-nya adalah 75. Nah, Zerin dari ke Bukares, kita lihat di sini, Zerin ke Bukares. Oke, Zerin, nah ini Zerin ya, 374. Ya, Zerin ke Bukares. Nah, ini 374 ya. 374. Nah, 374 ditambahkan dengan 75. Nah, jadi straight line distance ya atau sebagai heuristiknya ditambahkan dengan cost aktualnya di situ. Ya, yang disebut dengan UCS ya. Cost aktualnya. Cost aktualnya sehingga didapat nilai 449. Kalau milih Timisoara kita lihat Timisoara yang ini ya. Ini 118.
Nah, ini 118 ya. Nah, Timisoara ke Bukares berapa? Kita lihat di sini. Nah, 329. Berarti 329 plus 118 dapat 447. Nah, begitupun untuk CBU. Nah, kita dapat 3 ini berarti kan? Nah, 393, 447, 449. Nah, ini serupa dengan waktu kita greedy, hanya kalau greedy kan cuma satu heuristik saja yang dilihat. Kalau ini plus ya sebenarnya. Didapat ternyata yang paling kecil adalah ini. Ya, ini angkanya besar, ini yang kecil 393. Sehingga kita pilih CBU. Kemudian dari CBU bisa menuju arat lagi, kembali lagi, Vagaras, Oradea, dan Rimdu Visia. Nah, ini juga sama masing-masing. Kita lihat di sini, kita jumlahkan Fn plus Fn sama dengan Gn plus Hn. Kita dapat di sini ternyata yang paling kecil adalah Rimdu Visia. Sehingga dari Rimdu Visia ini kita pilih berikutnya yang terkecil yaitu Pitesti. Nah, kalau kita pakai greedy, ini kan sebenarnya langsung sudah ketemu ya, sudah dapat Bukares ya. Ya, kalau ini belum ini. Nah, di sini baru dapat nih Bukares. Dapat Bukares. Nah, memang kelihatannya lebih panjang ya, lebih panjang. Nah, tapi dengan asterik, dengan D kita menggabungkan dua metode ini, yaitu heuristik, jadi tidak heuristik dengan uniform causes, atau sebenarnya bisa tidak harus dengan UCS, dengan metode yang lain. Ya, nah, itu pun sebenarnya heuristiknya tidak harus dengan greedy, bisa juga dengan pendekatan yang lain. Ya. Itu ternyata menghasilkan solusi yang lebih optimal. Artinya kalau Anda hitung jarak aktual, ini kan ada biaya atau jarak aktual, maka ini akan jalurnya lebih pendek. Volume kelihatan lebih banyak yang dikunjungi, tapi ini lebih pendek daripada melewati jalur yang di sini. Ya, Arat, CBU, Vagaras ke Bukares, itu jaraknya masih lebih panjang daripada Arat, CBU, Rimdu Visia, Pitesti, dan Bukares. Oke, itu mengenai algoritma asterik. Oke, sekarang di sini saya akan jelaskan bagaimana untuk mengukur jaraknya nih. Ya, tadi kita kan di sini kita sudah dapat nih angka-angkanya di sini ya. Nah, bagaimana kalau kita meloloskan dari satu peta, kita buat titik-titik seperti ini, kemudian bagaimana mengukur seperti ini, jarak ini. Nah, jadi untuk menentukan jarak antar kota dari gambar ke kota satu bidang dapat menggunakan teknik mengukur jarak yang disebut dengan persamaan Euclidean, ya, persamaan Euclidean. Nah, misalnya seperti ini nih, kita punya peta nih, kita capture. Ya. Ini sebenarnya capture-nya harusnya lebih akurat ya, tapi ini kurang lebih lah ya. Kita capture dari Google Map, kita dapat gambar ini. Ya, Anda lihat ini Imnas Pasim ya. Ini ada Walanja, Citra Jelajah Informatika, ada Gmart, ada Joglo ya. Ada Sukareja Redis, ada Nasi Onderdil. Oh iya. Ada Pegadaian Syariah ya. Oke. Nah, angka berikutnya adalah kita beri kotak-kotak di sini. Nah, ini usahakan kotaknya harus sama ya. Supaya nanti angka-angkanya lebih mendekati akurasi. Ya, kalau lebih bagus ini 1 cm, 1 cm. Kalau ini 2 cm, 2 cm. Ya. Kita buat kotak-kotaknya. Nah, sehingga dari kotak-kotak ini kita bisa beri titik-titik nih. Nanti jadi seperti node-node seolah-olah. Dari Unas Pasim, panahnya bisa ke Masjid Al-Ikhlas. Lalu bisa ke arah jalan sini ya, tikungan ya, ada ingat, ke Gmart Minimarket ya. Nah, di sini kan ada ini ya. Mungkin ada sering belanja di sini ya. Jalan kaki bisa. Ada Walanja, nah, online booking. Ada Pegadaian Syariah, ada Pegadaian di sini. Ya. Nah, dari Walanja nanti bisa ke Masjid Al-Ikhlas, bisa di Unas Pasim, atau bisa jalan ke sini. Nah, ini kita buat grafnya. Nah, bagaimana persamaan Euclidean nanti untuk menghitung ini? Ya. Nah, jadi diketahui bentuk Euclidean ini secara umum adalah jika P sama dengan P1, P2 hingga Pn, dan Q adalah Q1, Q2 hingga Qn, adalah dua titik di Euclidean end space. Maka untuk peta dua dimensi, jadi ini dua titik ya, dua titik. Maka untuk peta dua dimensi, maka kita gambar dua titik, yaitu P1, P2. Dan Q-nya adalah Q1, Q2. Ini P-nya, Q1, P2. Q-nya Q1, Q2. Ya, jadi seperti ini. Ini satu titik ke titik yang satu. Titik satu ini sebutnya P1, P2. Titik berikutnya adalah Q1, Q2. Kalau ada satu titik lagi, dimensi lain berarti Q3. Ya.
Jadi kalau di sini kita anggap ini P1 dari sini misalnya ke sini, berarti ini P1 P2. Kita di sini kita samakan ini P1, ini P2, ini Q1, ini Q2. Misalnya dari unas pasif dari titik sini ke Jimat minimarket. Nah, sekarang dari unar pasif ke Jimat minimarket. Ya. Unas pasif di koordinat 85. Ya, 85. Oke, kita lihat di sini unas pasif. Oh iya, saya ngambil titiknya di sini ya. Nah, jadi agak ini unas pasif luasnya sampai di sini kan, kampus kita ya. Unas pasif sampai di sini. Jadi di titiknya adalah 85. 85. Kemudian Jimat minimarket adalah di 47. Nah, berarti ini sebagai P1 P2 85, Jimat minimarket sebagai Q1 Q2. Ya, maka menggunakan persamaan Euclidean Q1 dikurangi P1 kuadratin tambah Q2 kurangin P2 dikuadratkan. Ya, sehingga di sini adalah Q1-nya adalah 4, P1-nya adalah 8, berarti 4 kurangi 8 dikuadratkan. Tambah Q2 adalah 7 dikurangi 5, maka didapatlah dikuadratkan. Maka didapatlah hasil adalah nilainya 20 ya. Ini 4 kuadrat minus 4 dikuadratkan berarti 16 tambah 7 kurangi 5 yaitu 2 berarti 4. Berarti 16 tambah 4 berarti berapa? 20 ya. Angka 20 adalah 4,5. Nah, ini coba kita bisa bulatkan dengan pendekatan. Berarti jaraknya adalah biayanya adalah 5. Nah, 5 ini satuannya apa? Sentimeter. Ya, ini sebenarnya tidak mengukur kesatuannya, tapi kita mengukur titik jarak gitu. Ya, asumsikan ini 5 gitu ya. Nah, Anda bisa melakukan titik lain dengan cara yang sama. Ya, titik-titik tersebut. Nah, itu dengan cara seperti ini kita nanti akan bisa mendapatkan angka-angka yang seperti di sini. Ya. Dapat angka sini. Nah, untuk strategi desain gimana? Ya, berarti Anda titik koordinat di sini tarik ke sini. Titik koordinat di sini tarik ke sini. Nah, dapatkan jaraknya. Jarak ini Anda masukkan ke sini dengan menggunakan Euclidean. Oke, ya. Oke, nah itu seperti itu. Nah, ya. Mengenai A asterik. Oke. Nah, sekarang ya tugas ya untuk Anda mungkin tugas ini dalam waktu 2 minggu ya. 2 minggu. Gunakan peta dari tugas minggu lalu, maksudnya minggu lalu ya. Minggu lalu yang dikumpulkan hari ini. Kemudian gambar kembali peta dan koordinat seperti contoh di slide. Ya, jadi maksudnya Anda gambar kembali. Nah, jadi seperti ini nih. Ya, gambar kembali ya, dapat seperti ini. Kemudian jarak minimal 5 node dengan formula Euclidean. Nah, ini jadi dari sini Anda dapat petanya, lalu Anda buat seperti ini di sini, ya seperti ini. Anda kasih matriknya ini, protokol koordinatnya. Kemudian Anda tentukan 5 titik lah, minimal 5 titik saja ya, 5 titik dari gambar Anda. Lebih banyak ya, lebih bagus ya. Dengan formula Euclidean. Kemudian hitung straight line distance untuk heuristik greedy dengan Euclidean juga. Nah, hitung straight line distance-nya pakai Euclidean. Kemudian buat simulasi titik awal hingga tujuan dengan metode greedy dan A star. Nah, dari simulasi Anda, metode mana yang memberi jarak paling optimal? Nah, jadi apakah greedy atau A asterik? Dari titik awal ke titik tujuan. Ya, saya pikir mungkin 5 tidak cukup ya, mungkin sampai paling tidak 10 titik ya, supaya lebih terlihat ya jaraknya, simulasinya. Ya, sehingga nanti Anda bisa melihat optimal mana greedy dan A asterik. Di satu kasus mungkin Anda menemukan A asterik lebih optimal, tapi bisa jadi ternyata greedy yang lebih optimal. Ya, itu juga menyangkut kepada sebenarnya ketepatan Anda dalam menggambar di peta. Oke, demikian ya untuk pertemuan hari ini kita bahas hari ini tentang asterik saja. Silahkan coba Anda kerjakan ya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.